Guys, hari ini aku nge-shoot sore karena ini sudah aku sangat-sangatlah greget untuk sharing kepada teman-teman karena aku hari ini lagi mempelajari tentang keistimewaan daripada surat Al-Baqarah. Teman-teman mau tahu apa? Dan sebelum aku cerita atau aku nge-share, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Serius ya, sebelum aku tahu tentang ilmu ini, ternyata aku pikir semua surat itu sangat-sangat istimewa dan memiliki keistimewaan. Ternyata guys, setiap surat dalam Al-Quran itu memiliki keistimewaan dan memiliki keistimewaan tertentu daripada semua surat. Dan bahkan ternyata surat puncak daripada surat dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah, bahwa yang ternyata aku menemukan salah satu hadis tentang ini, dan ini hadisnya. Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya dari segala sesuatu itu memiliki puncak, dan bahkan puncak dari surat dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Dan barang siapa yang benar-benar konsisten membaca surat Al-Baqarah dalam rumahnya, maka dia tidak akan pernah diganggu atau didekati oleh jin, dan jin akan keluar dari rumah tersebut. Serius guys, ketika aku tahu ini, ternyata sedahsyat itu ketika kita mau untuk konsisten dengan surah Al-Baqarah ini. Tapi kayak aku belum di tahap yang kayak konsisten untuk membaca surah Al-Baqarah karena panjang banget. Tapi setelah aku tahu keistimewaan ini, insyaallah aku mau untuk coba. Ternyata surat Al-Baqarah ini juga pernah dipanggil, atau surat ini menjadi panggilan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Hal ini yang diriwayatkan oleh sahabat Kurfa, yang Rasulullah SAW pernah memanggil para sahabatnya dengan sebutan wahai pemilik surat Al-Baqarah, ketika para sahabat Rasulullah pada saat itu mundur dari warisannya. Ketiga, ternyata surah Al-Baqarah ini akan diberikan mahkota ketika seseorang benar-benar mau konsisten membaca surat ini setiap malam. Hari ini terdapat hadis dari Abdurrahman bin Aswad yang diriwayatkan oleh beliau bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mau untuk membaca surat Al-Baqarah setiap malam, maka ianya akan diberi mahkota ketika nanti di surga. 4. Aku pernah dengar hadis ini, dan hadis ini juga sahih, yang intinya gini, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah nanti ketika di padang mahsyar, dia akan dilindungi oleh awan-awan atau burung-burung atau segala sesuatu payung di atasnya. Dia tidak akan pernah merasa kepanasan ketika hari tersebut, dan ini sangat penting untuk kita. Coba kalian bayangkan betapa sangat amat panasnya pada masa itu, dan kita dengan tidak adanya baju, tidak ada semua, kita berdiri di situ dan kita memerlukan itu. Tapi masalahnya surah Al-Baqarah itu menjadi salah satu amalan yang benar-benar harus kita prioritaskan, kita konsisten, kita benar-benar istiqamah baca surat Al-Baqarah, walaupun itu surat panjang, tapi kita harus benar-benar konsisten dan mau membacanya. Insyaallah kalau kita mau memiliki keinginan, insyaallah Allah akan memudahkan kita, karena sejauh atau sepanjang apapun surat, kalau kita memiliki kecintaan kita terhadap Al-Quran itu, pasti Allah akan mudahkan. Dan bahkan surah Al-Baqarah ini menjadi surat yang dikabulkan doa. Aku pernah dengar, dan ini juga hadis, tapi aku lupa tentang bagaimana pengungkapan dari hadis tersebut. Intinya gini, kita membaca surah Al-Fatihah, setelah itu dua terakhir surat Al-Baqarah, lalu langsung berdoa, maka Allah seketika itu akan dan pasti mengabulkan doa kita, asalkan doa itu baik untuk kita, baik untuk agama kita, dan benar-benar baik bagi Allah. Dan bahkan setiap orang itu memiliki keinginan, memiliki harapan, memiliki solusi. Seperti aku sekarang, aku pengen banget Allah mudahkan rezeki, Allah berikan pasangan, dan kita bisa untuk konsisten baca surah Al-Fatihah, dua terakhir surah Al-Baqarah, lalu berdoa. Dan bahkan aku pernah dengar ternyata 3 dari terakhir surah Al-Baqarah ini ditulis di Ka'bah, dan itu sangatlah mulia karena ketiga terakhir surah Al-Baqarah ini memiliki makna yang sangat dahsyat, keistimewaan yang sangat besar. Kalau teman-teman mau untuk aku bahas, teman-teman komen di bawah. Dan bahkan bagian-bagian surah Al-Baqarah juga ada ayat kursi, yang dimana ketika kita mau untuk konsisten baca ayat kursi ini setelah salat fardu, maka Allah tidak akan memberikan
maukah Allah akan menjauhkan kita daripada neraka atau api neraka. Dan ayat kursi juga tersebut juga bagian dari surah Al-Baqarah. Dan banyak-banyak ayat lagi yang menjadi motivasi, panduan, perlindungan, dan bahkan panutan kita dalam kehidupan untuk kita pelajari lebih lanjut guys. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Lagi-lagi aku mengklaim ini adalah satu pengalaman, satu ilmu yang aku share, dan aku juga mungkin tidak terlalu tahu tentang judul ini, tapi aku coba untuk nge-share apa yang aku ketahui. Dan jika ada yang salah atau keliru, teman-teman bisa untuk komen, dan jika ada penambahan atau ada yang ingin disampaikan, teman-teman juga bisa komen. Kita jadikan ini sebagai tempat sharing kita, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.